Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta, sebelum nonton video di channel ini, tolong biasakan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa bantu like, comment, and subscribe. Dan semoga kita semuanya akan mendapat kebaikan, mendapat nilai tambah dari tayangan ini. Teman-teman sekalian, pada pagi ini saya ingin membacakan surat Al-Baqarah ayat 282. Insya Allah nanti saya bacakan ayatnya, arti perkata, terjemah, asbabun nuzul, tafsir, khasanah pengetahuan, dan munasabah ayat yang dikandung di dalamnya. Di antaranya di dalam ayat ini terkandung munasabah tanda bukti dalam transaksi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh wal yaktum bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun ayyaktuba kama alamahu wal yaktub wal yumlil ladzi alaihi al-haqqu wal yattaqillaha rabbahu wala yabkhus minhu syai'a wa in kana alladhi 'alaihi al-haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u ayyumillahu falyumlil waliyuhu bil 'adl wastasidu sahidaini min rijalikum fa illam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tarzawna minasyuhada'i antadilla ihdahuma fadzakkira ihdahuma akhra wala ya'bas wada'u idza ma du'u wala tas'amu an taghtubu saghiran aw kabiran ila ajalih dzalikum aqsatu indallahi wa aqwamu lisyahadati wa adna alla tartabu illa an takuna tijaratan hadiratan tudiruna bainakum wa laysa 'alaikum junahun alla taktubuha wasidu idza tabayatum wa la yudarra katibun wa la syahid wa in taf'alu wa inna fusukum bikum wa taqullaha wa yu'allimukumullahu wallahu bikulli syai'in alim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maksudnya beriman kepada Allah dan Rasulnya, idza apabila tadayantum kalian berutang piutang, bida ini dengan suatu utang, ila ajalim musamma sampai batas waktu yang ditentukan. Jadi apabila kalian mengadakan utang piutang sampai batas waktu yang ditentukan, artinya sampai hari jatuh tempo, faktubuh, maka kalian catatlah. Hendaklah utang piutang tersebut dicatat, ditulis ya. Waliyaktub, hendaklah menuliskan bainakum di antara kalian katibun, seorang juru tulis atau seorang yang menuliskan. Jadi hendaklah di antara kalian menuliskannya, yakni menuliskan masalah utang piutang tersebut. Katibun bil adli, seorang pencatat yang adil, artinya seorang pencatat yang jujur. Wala ya'ba, dan tidak boleh enggan, katibun seorang juru tulis, ayyaktuba, untuk menuliskan. Di antara yang berutang dan yang berutang, janganlah enggan untuk membuat catatan atau menulis. Kama sebagaimana alamahullahu, Allah telah mengajarkan kepadanya. Maksudnya mengajarkan untuk menuliskannya. Fal yaktub, maka hendaklah ia menulis. Jadi hendaknya menulis dengan tidak menambah dan mengurangi penulisannya. Fal yumlili, dan hendaklah mendikte, mengimla, alladzi orang, alaihi atasnya, al-haq, yang hak. Maksudnya hendaklah orang yang berutang mendiktekan atau mengimla, yakni yang berutang menjelaskan utang yang ia miliki kepada si pencatat atau si penulis. Wal yattaqi, dan hendaklah ia bertakwa Allah, kepada Allah, Rabbahu, Tuhannya. Yakni hendaklah orang yang berutang takut kepada Allah, kepada Rabb-nya. Wala yabkhas, dan janganlah
ia mengurangi minhu darinya sayan sesuatu pun, yakni mengurangi jumlah utang yang ia miliki saat mendikte. Jadi mendikte dengan jumlah yang lebih kecil dari utang yang sebenarnya, kira-kira begitu maksudnya. Wa in kana alladzi alaihil haq, maka jika orang yang atasnya hak yang berutang adalah safihan lemah akal, yakni jika orang yang berutang akalnya kurang sempurna, yakni tidak tahu bagaimana cara mendiktekannya, odongifan atau lemah keadaannya, anak-anak dan orang jompo, sehingga tidak mampu mendiktekannya atau mengimlakannya, awalayastati'u atau ia tidak mampu, ayumillah untuk mendiktekan huwa sendiri, maksudnya tidak dapat mendiktekan sendiri dengan baik, fal yumlilil waliyuhu, maka hendaklah walinya mendiktekan, yakni orang yang mengutangkan, wali orang yang mengutangkan yang mendiktekan, bil adli dengan adil, yakni tanpa menambah dan tanpa mengurangi. Watas itu dan kalian bersaksi atas hak kalian, saidaini dua orang saksi, mirrijalikum dari kaum laki-laki di antara kalian, yakni di antara orang-orang yang merdeka, yaitu ada orang yang merdeka, muslim, dan rela menjadi saksi. Keduanya adalah laki-laki. Fa ilam yakuna, maka jika tidak ada rojulaini dua orang laki-laki, warajulun maka satu laki-laki, wa mra'atani dan dua perempuan, mimman tardawna dari yang kalian ridhoi, naswadai dari para saksi. Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kalian ridhoi, yakni orang yang kesaksiannya dapat atau bisa dipercaya. Antadilu ihdahuma, agar bahwa dari salah satu keduanya lupa, maksudnya supaya jika salah seorang lupa atau kedua orang perempuan itu lupa, fatudzakir ihdahuma ukhra, fatudzakir maka mengingatkan ihdahuma salah seorang yang lain, ukhra kepada lainnya. Maka yang seorang mengingatkan, yakni perempuan yang tidak lupa bisa mengingatkan dengan kesaksiannya. Al-ukhra kepada seorang yang laki, yakni kepada perempuan yang lupa. Walaya baswada, dan janganlah para saksi enggan, maksudnya enggan memberikan kesaksian atau menolak memberikan kesaksian. Idza madu'u, tatkala mereka dipanggil untuk bersaksi, maksudnya di hadapan para hakim. Wala tas'amu, dan janganlah kalian jemu, bosan maksudnya, antaktubuhu untuk kalian menuliskannya. Maksudnya jangan sampai kalian tidak menuliskan utang tersebut. Sohiron yang kecil, atau kabiron atau yang besar, yakni baik jumlahnya sedikit maupun jumlahnya yang banyak. Ila ajali, sampai batas waktunya, yakni penulisan utang yang sudah diterangkan kepada kalian tadi sampai hari jatuh temponya. Dzalikum, demikian itu, aksabtu, lebih adil, indallahi, di sisi Allah, yakni lebih benar dan lebih adil dalam pandangan Allah. Wa aqwamu, dan lebih memperkuat, li syahadati, bagi persaksian, yakni akan lebih jelas dengan adanya kesaksian bila sewaktu-waktu lupa. Watna, dan lebih dekat, yakni lebih patut, ala tartabu, agar kalian tidak ragu-ragu, yakni agar kalian tidak meragukan jumlah hutang dan batas waktunya, illa kecuali antakuna, bahwa itu adalah tijarotan hadirotan, perdagangan tunai, kecuali jika transaksi itu merupakan perdagangan tunai atau cash yang terjadi pada saat itu juga. Tudirunaha, yang kalian jalankan, maksudnya jalankan secara tunai, bainakum, di antara kalian. Walaisa, maka tiada, alaikum junahun, walaisa, maka tiada, alaikum, atas kalian, junahun, dosa, ala taktubuha, untuk tidak menuliskannya, yakni
tidak mencatat dengan tunai itu tidaklah mengapa, tidaklah dosa. Wasidu, dan kalian persaksikanlah apabila tabayatum kalian berjual beli, dan persaksikanlah apabila kalian mengadakan transaksi jual beli. Maksudnya transaksi jual beli yang bertempo ya, yang ada batas waktunya, bukan tunai. Wala, dan tidak yudor, dipersulit katibun, wala yudoro katibun, dan juru tulis janganlah dipersulit, maksudnya di dalam pencatatan tersebut. Wala sahid, dan janganlah pula seorang saksi, maksudnya janganlah kalian memaksa saksi atau pencatat untuk menjadi saksi atau pencatat. Wa in taf'alu, dan jika kalian melakukan, yakni hal yang menyusahkan bagi saksi maupun pencatat, wa innahu, maka sungguh itu fusukun, kefasikan, bikum, pada kalian. Yakni memaksa tadi adalah perbuatan maksiat yang kalian lakukan. Wattaqu, dan bertakwalah Allah, kepada Allah, yakni takutlah kepada Allah agar tidak menyusahkan via lain. Wa yu'allimukumullahu, Allah mengajari kalian, yaitu mengajari hal-hal yang membawa pada kemaslahatan dalam melakukan transaksi hutang piutang atau transaksi jual beli. Wallahu, dan Allah bikulli syai'in, dengan segala sesuatu, alim, maha mengetahui, termasuk mengetahui kemaslahatan di antara kalian. Terjemah ayat 282. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian mengadakan utang piutang untuk jangka waktu tertentu, maka hendaklah kalian menuliskannya. Dan hendaklah seorang pencatat di antara kalian menuliskannya dengan adil. Dan janganlah pencatat enggan menuliskan sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang mendiktekan, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah. Dan janganlah ia mengurangi sedikit pun darinya. Jika orang yang berhutang kurang akalnya, atau lemah, atau tidak mampu mendiktekan, maka hendaklah walinya mendiktekan dengan adil. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang-orang laki-laki di antara kalian. Jika tidak ada 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan dari saksi-saksi yang kalian ridhoi. Supaya jika salah seorang lupa, maka seorang mengingatkan kepada yang seorang lagi. Janganlah para saksi itu menolak apabila mereka dipanggil, dan janganlah kalian jemu untuk menuliskannya, baik kecil maupun yang besar, sampai batas waktunya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat, agar kalian tidak ragu. Catatlah transaksi utang piutang, kecuali jika transaksi itu merupakan perdagangan tunai yang dilakukan di antara kalian. Maka kalian tidak berdosa jika tidak menuliskannya. Dan persaksikanlah apabila kalian mengadakan transaksi jual beli. Dan janganlah menyulitkan pencatat, dan jangan pula saksi. Jika kalian melakukan hal yang demikian, maka sesungguhnya hal itu merupakan sebuah kefasikan yang ada pada diri kalian. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah mengajari kalian, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Munasabah ayat, tanda bukti dalam transaksi. Ayat ini merupakan lanjutan dari ayat-ayat yang menerangkan keutamaan sedekah, menafkahkan harta di jalan Allah, yang timbul atas dorongan dari hati sanubari, semata-mata karena Allah dan dilandasi dengan rasa kasih sayang terhadap sesama manusia. Selanjutnya Allah melarang manusia memakan riba dan menerangkan keburukannya. Karena riba itu dilakukan semata-mata untuk mencari keuntungan tanpa mengindahkan kesulitan dan kesukaan orang lain. Pada ayat ini Allah menerangkan ketentuan-ketentuan dalam muamalah yang didasarkan pada keadilan dan kerelaan masing-masing pihak, sehingga menghilangkan keraguan-raguan, sangka-sangka, dan sebagainya. Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 282 sampai dengan ayat 283.
Asbabun Nuzul surat Al-Baqarah ayat 282. Diriwayatkan Bukhari dari Sufyan bin Uyainah, dari Ibnu Abi Najih, dari Abdullah bin Katsir, dari Abu Minhal, dari Ibnu Abbas. Pada waktu Rasulullah SAW pertama kali sampai di Madinah, orang-orang Madinah biasa menyewakan kebunnya dalam waktu 1, 2, atau 3 tahun. Oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menyewakan atau menghutangkan sesuatu, hendaklah dengan timbangan atau ukuran tertentu dan dalam jangka waktu tertentu pula. Kemudian Allah menurunkan ayat 282 ini sebagai perintah agar setiap kali hutang piutang terjadi, maka hendaklah ditulis perjanjiannya dan didatakan saksi untuk menjaga sengketa yang kemungkinan terjadi di kemudian hari. Tafsir At-Tabari surat Al-Baqarah ayat 282. Ayat, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang, ini mencakup transaksi pinjaman atau baik. Menurut Imam At-Tabari, Allah memerintahkan kepada orang yang berhutang dan yang berpiutang agar menuliskan hutang di buku catatan masing-masing, dan memerintahkan kepada si pencatat hutang agar menuliskan dengan cara yang adil. Dan perintah Allah ini bersifat fardu, kecuali jika ada dalil yang menyebutkan bahwa hal tersebut adalah bersifat anjuran saja. Sedangkan ayat yang lain yang berbunyi, akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai, sebagian yang lain berlaku di saat tidak ada kesempatan untuk menulis, atau pergi ke pencatat, atau pergi ke pencatat hutang. Namun jika ada kesempatan untuk menulis atau ada pencatat hutang, maka hukumnya menjadi wajib. Sebagaimana firman-Nya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Diriwayatkan dari Ad-Dahak, ia menjelaskan firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dia berkata, jika jual beli tidak secara tunai, maka diperintahkan agar dicatat, baik transaksi berskala kecil ataupun transaksi berskala besar. Dan diriwayatkan dari Asadi tentang maksud ayat ini, dia berkata, janganlah penulis enggan menuliskannya jika dalam keadaan senggang. Tafsir Ibnu Katsir, surat Al-Baqarah, ayat 282. Ayat ini adalah ayat terpanjang di dalam Al-Quran. Dijelaskan Allah SWT memerintahkan kepada pihak yang terlibat utang piutang untuk mencatatnya dengan seksama. Ini dimaksudkan agar catatan tersebut bisa menjadi bukti bahwa ada utang piutang di antara mereka. Dalam catatan itu, hendaknya dituliskan waktu, tempat, jumlah nominal, dan hal-hal lain yang diperlukan. Orang yang menulis hendaknya menuliskan pokok-pokok yang dibicarakan dalam majelis tersebut dengan memperhatikan akurasi data. Ayat tersebut juga mengandung perintah untuk menghadirkan saksi sebagai bukti penguat selain tulisan. Disebutkan saksi hendaknya 2 orang laki-laki atau 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Hal itu karena 2 orang perempuan sebanding dengan 1 orang laki-laki. Selain itu, syarat yang harus dipenuhi oleh saksi adalah adil. Menurut jumhur ulama, kesaksian dalam masalah ini dihukumi fardu kifayah. Dijelaskan bahwa perintah mengambil saksi dalam transaksi jual beli seperti disebutkan dalam ayat, dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dihapus dengan penggalan. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya, maksudnya utangnya. Jadi pengambilan saksi dalam suatu transaksi dihukumi sunnah, bukan wajib. Ayat ini juga menegaskan pentingnya kejujuran semua pihak dalam memegang amanat transaksi. Mereka dilarang mengungkapkan data palsu sehingga merugikan pihak lain. Hadis sahih yang terkait dengan ayat 282. Hadis riwayat Hudzaifah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, para malaikat menerima roh seorang lelaki dari umat sebelum kamu. Mereka bertanya, apakah kamu pernah melakukan suatu kebaikan? Dia menjawab, tidak. Mereka bertanya lagi, cobalah kamu mengingat. Lelaki itu menjawab, saya dahulu pernah mengutangkan orang-orang, lalu aku menyuruh pembantu-pembantuku untuk menangguhkan tagihan utang kepada orang yang miskin atau orang dalam kesulitan itu, serta memaafkan orang yang kaya.
Rasulullah SAW bersabda, lalu Allah SWT berfirman, maafkanlah orang itu. Hadis riwayat Muslim nomor 2917. Doa dan zikir, doa ketika membeli budak atau hewan, dan doa ketika membayar utang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jubila alaih wa a'udzubika min syariha wa min syarri ma jubila alaih. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikannya dan kebaikan akhlak serta tabiatnya. Aku berlindung kepadamu dari kejelekannya dan kejelekan akhlak serta tabiatnya. Kasanah pengetahuan Al-Baqarah ayat 282. Menulis perjanjian. Pada dasarnya manusia itu pelupa. Inilah sebabnya Allah memerintahkan kepada orang beriman untuk menulis perjanjian di antara mereka dengan dihadiri para saksi. Hei orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Dalam ayat yang lain diingatkan bahwa membebaskan utang itu lebih baik. Lihat surat Al-Baqarah ayat 280.